Direktur PT Garuda Bapak Yuda, yang saya hormati Bapak Kepala LPS Umur Malang Profesor Farhan, dan yang mendampingi dari tim Garuda dan dari Umur Malang Bapak Ibu Dekan Prodi Universitas Siddhartha Pasuruan. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di Universitas Siddhartha Pasuruan ini. Hari Ahad, tapi kita masih beraktivitas. Walaupun PPKM menyertai kita masih semangat, tidak menghentikan dari pengabdian kita di negeri tercinta Indonesia. Alhamdulillah, pagi hari ini Universitas Siddhartha Pasuruan sudah menuntaskan akreditasi ISO-nya yang 21.001 hari ini telah tuntas, dan ini nanti akan kita serah terima, dan juga bersamaan di waktu yang sama yang harus dikerjakan sebagai bentuk tindak lanjut dari program BKKM, bukan PPKM, BKKM dan MBKM. Universitas Siddhartha Pasuruan yang diberi amanah oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan, dan hari ini ada sertifikasi mahasiswa sebanyak sekitar 200, insya Allah mereka 185 kurang lebih ya. Itu yang kemarin sudah mestinya dilaksanakan pada bulan Agustus, karena terkendala PPKM yang ditentukan pada saat bulan Agustus itu, sehingga kita belum bisa menyelenggarakan semuanya WFH. Ya. Kabar yang terindah untuk hari ini adalah kita semua sehat. Dan mudah-mudahan sudah endemi, tidak lagi kita terhambat ketika berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan bisa menyelenggarakan aktivitas kita sebagaimana sedia kala. Di perguruan tinggi manapun ini pun masih belum ada keputusan yang jelas terkait dengan apakah kita nanti menyelenggarakan daring atau luring. Hari ini kita sebenarnya, ini ya perlu saya laporkan, perlu saya sampaikan, khususnya di pesantren dan Universitas Siddhartha Pasuruan kemarin mendapatkan jatah vaksin itu 6.000. Jadi untuk santri, siswa dan mahasiswa. Jadi secara kalkulatif santri jumlah 4.000, dan sisanya itu disebar untuk yang non santri, yang non santri yang berada di lembaga formal di MTS, SMP, SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi, karena santrinya sudah. Jadi mahasiswa Yogyakarta kurang lebih 3.000 sekian, 4.000 katakan. Itu ada 50% yang santri, ada 50% yang bukan santri. Ya kalau 4.000 kurangnya 2.000 lah. Kalau siswa MA, SMA, SMK katakan rata-rata 700 sampai 800, itu juga 50% secara kalkulatif clear Pak, secara kalkulatif dia sudah vaksin, tapi karena pemerintah belum mengizinkan, yang kita rencanakan hari ini di kampus Universitas Siddhartha Pasuruan yang mendaftar tahun ini 1029 calon mahasiswa. Nah, maunya kita selenggarakan di lapangan, mahasiswanya biar menyaksikan, seluruh dosennya juga begitu. Tapi karena belum mendapatkan izin dari pemerintah, dan ya
kita kemarin sudah kumpul di sini semua menunggu teman-teman atau adik-adik yang vaksin seluruh Kopimda, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari mengawal vaksin bersama dengan Panglima TNI dan Kapolri kemarin di interaksi secara daring. Itu sudah kumpul di sini dan tersebar. Ya secara logis, secara rasional mestinya tidak ada masalah. Tapi demi kesehatan ya kita semua tetap mematuhi. Level di Kabupaten Pasuruan sudah turun kedua, jadi dari level 3 ke 2. Alhamdulillah ya ada perkembangan baik. Mungkin perlu dijaga, perlu dijaga sehingga kita menyelenggarakan seperti apa adanya. Ini perlu saya jelaskan karena Pak Yuda dari jauh dari Bali jauh-jauh sini, nanti begini ternyata kok begini gitu loh. Ya maaf Pak, lagi-lagi alasan yang paling tepat untuk saat ini adalah situasi. Bisa diterima. Jadi itu saya mohon maaf, tapi walaupun seperti ini Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama dengan PD Garuda, Pak Yuda, ada audit dan sebagainya membawa efek positif. Ada multiplier efek yang kita dapatkan dari dua kegiatan dari PD Garuda juga bersama dengan RSP mahasiswa kita nanti karena sudah tersertifikasi memiliki kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP Universitas Yudhata yang bekerja sama dengan UNER atau LSP-nya UNER yang bekerja sama dengan Universitas Yudhata Pasuruan akan menambah kepercayaan mahasiswa lulusan dari bagusnya Universitas Yudhata Pasuruan. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa ada tindak lanjut. Ini pun saya sudah merencanakan dari sudah ngobrol-ngobrol sama PD Garuda Balida. Yudhata sudah tuntas 21.001 sudah memenuhi standar pendidikan ISO pendidikan. Saya minta ada kelanjutannya menjadi kampus digital. Pak Yuda menyatakan siap ya, alhamdulillah. Di sini ada jurusan informatika Pak, saya informasikan. Jadi ada tim IT istilahnya yang saya ambil dari Bapak Kaprod di Teknik Informatika Pak Imran ketuanya, Pak Imran. Nah itu makanya karena orang informatika Pak yang diudak-udak HP aja Pak. Jadi itu ketua tim IT dan anggotanya dari Teknik Informatika dan komunikasi, jurusan ilmu komunikasi. Dan nanti yang memandang dari SPI yang kemarin bersama dengan Pak Denny dari LPM, nanti resourcesnya dari LPM yang menggarap SPI bersama dengan tim IT. Saya berharap ini juga dalam biar tidak terjadi penumpukan pekerjaan Pak. Jadi bisa dilihat hingga yang kemarin itu yang memandani adalah Wakil Rektor 1 Bapak Asrul Hanan, nanti Bapak Rektor Hambali, alumnus Unpar Malang. Jadi perlu saya sebut Pak, saya juga alumni Unpar Malang S1 saya. Jadi Prof. Anwar Janusi yang sekarang jadi rektor itu dulu pembimbing saya sampai sekarang yang membimbing saya. Jadi LKDP garis saya masih tanda tangan ke Prof. Anwar Janusi. Jadi kalau saya dimarahi oleh Prof. Anwar itu sudah biasa karena saya mahasiswanya, pasti saya terima 100%. Tidak
Artinya saya ingat ya, waktu saya diberi amanah ketemu sama Prof. Khalid, kamu kalau ada apa-apa hubungi saya. Ini dosen top itu begitu. Jadi siap mengawal mahasiswanya kapanpun dimanapun kan itu. Nah sekarang diwakilkan oleh Bapak. Jadi kalau Pak Mali itu alumni umur Pak. Walaupun migrasi Pak Brawijaya saya kira itu salam perbaikan nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gus Rektor Universitas Indonesia Pasuruan, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, staf kawan-kawan pejabat struktural. Yang terhormat juga perwakilan dari Universitas Merdeka, Bapak Profesor serta Ibu Doktor dan kawan-kawan yang lainnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya selaku pimpinan atau direktur dari PT Garuda Certification Indonesia yang telah mendapatkan akreditasi K yang pertama di Indonesia dengan kode 001. Dalam hal ini menurut pandangan kami bahwa Universitas Yudhata Pasuruan telah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 2012018 tentang TOMS atau Educational Organization Management System atau disebut dengan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Yang kedua ya Pak ya, mungkin di Jatim, mungkin saya sudah pernah dengar, mungkin Unpar juga sudah dapat, tapi kalau dari kami, data dari kami adalah yang kedua di Indonesia. Selamat Pak Gus Rektor dan jajarannya bahwa Universitas mendapatkan sertifikasi SNI ISO 21001/2018. Nah di sini ingin ada beberapa note yang ingin saya sampaikan Pak Gus Rektor, bahwa bagaimana kita bisa mempunyai multiplier effect, terus bagaimana kita bisa mendapatkan unggul kan begitu ya Pak sektornya, dan memiliki daya saing yang cukup kuat. Ya itu apa namanya yang perlu kami sampaikan di sini. Dan kami juga sangat mengapresiasi juga bahwa pengelola sistemnya Pak Gus Rektor sangat intens ya, bagus dalam berkomunikasi sehingga proses untuk sertifikasinya lebih cepat. Nah kami ingin sampaikan juga bahwa sertifikat ini sebetulnya bukan apa ya, sertifikat seperti kayak ijazah komputer gitu ya, dapat ditaruh gitu, bukan seperti itu. Sertifikat itu bagaimana kita bisa melakukan continuous improvement. Sertifikat ini berlaku 3 tahun Pak Gus Rektor dan tim semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Yang paling susah itu bagaimana kita mempertahankan sertifikat tersebut. Itu yang paling susah. Jadi sertifikat berlaku 3 tahun, setiap tahun itu ada yang namanya surveillance audit ya, atau audit pengawasan atau surveillance visit. Jadi besar harapan kami bahwa sertifikat SNI ISO 21001/2018 ini betul-betul bisa mempunyai dampak yang sangat positif Pak bagi dosen, peserta didik, semuanya yang ada di sana di persyaratan atau di kriteria klausul 8 khususnya tentang operasionalnya. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih ya atas kerjasamanya dan selamat kepada Universitas Yudhata Pasuruan untuk bisa lebih bersaing ke depannya Pak. Jadi kalau bisa itu bagaimana yang dari baik sekali bisa menjadi unggul kan gitu ya. Sasaran kita adalah unggul, bukan baik sekali. Demikian Pak Gus Rektor dari kami. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat. Jangan lupa bahwa mempertahankan sertifikat tersebut adalah hal yang perlu diperhatikan lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap unsur pimpinan, para arsitektur dan pimpinan lembaga dari
Universitas Siddhartha, serta hadir bersama kami segenap pengurus dari LSP LPPM. Di samping saya ini, saya perkenalkan dulu Ketua Dewan Pembina Lembaga Sertifikasi Mitra Wirausaha Merdeka, Dr. Ali Sugiri adalah mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur periode beberapa periode sebelumnya. Saat ini aktif bersama kami membina LSP, LPPM, dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan program sertifikasi. Assalamualaikum. Juga bersama kami Wakil Direktur Ketua LPK Ibu Dr. Pratini, ya, Manajer Sertifikasi Ibu Dr. Priyatasi. Sehari-hari beliau posisinya adalah Wakil Rektor 2 Unmar Malang, Dr. Priyatasi. Juga anggota Dewan Pendiri Dr. Kun, silakan memperkenalkan diri. Dewan Pendiri, Dewan Pendiri LSP LPPM. Pak Rektor dan hadirin yang kami muliakan, barangkali di awal daripada pertemuan kita ini ada sedikit perkenalan mengenai LSP LPPM. Yang perlu kami garis bawahi bahwa Lembaga Sertifikasi Mitra Wirausaha Merdeka ini merupakan lembaga independen. Kebetulan saja berkantor, diberi ruang, diberi tempat oleh Bapak Rektor, dan kebetulan juga Pak Rektornya juga adalah anggota Dewan Pendiri dari LSP LPPM, sehingga kehadiran kami dalam kerjasama ini di satu sisi secara profesional independen dari lembaga LSP LPPM, tetapi sulit dihindari bahwa dengan berkantor di kampus Unmar Malang, lembaga kami memang berada di dalam kebersamaan dengan LSP LPPM ini. Kemudian yang kedua, Lembaga Sertifikasi Mitra Wirausaha Merdeka telah berdiri sejak tahun 2011. Momentumnya adalah ketika Menteri Tenaga Kerja pada saat itu menggalang atau mensosialisasi program nasional mengenai Indonesia Kompeten bersama Gubernur Jawa Timur, bersama Kepala Badan LSP Nasional, dan dengan beberapa perguruan tinggi dicanangkan di Surabaya dan digaungkan secara nasional, dan Universitas Merdeka Malang bersama 3 perguruan tinggi lainnya menjadi pelopor di dalam mengembangkan program sertifikasi di Jawa Timur dan secara nasional juga. Serta untuk Jawa Timur, LSP Mitra Wirausaha Merdeka merupakan LSP tertua atau yang pertama yang didirikan, ya, dan sekarang diikuti oleh sejumlah LSP, saya kira berapa ratus kali, ya, sudah banyak sekali, ya. Tetapi kita sudah merintis itu sudah cukup lama. Nah, lembaga ini merupakan perpanjangan tangan daripada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Nasional BNSP. Kalau kita baca terakhir ada media itu BSNP yang dibubarkan, ya, oleh Menteri Pendidikan. Saya baca 2 kali itu. Ini Badan Standar Nasional Pendidikan itu dari Kementerian Pendidikan. Yang saya dengar juga badan ini nanti juga mau memayungi atau di bawah payung daripada BNSP. Jadi kita ada di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, perpanjangan tangan
daripada lembaga ini, dan tugas kami adalah menjalankan program pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, kalau kita baca dan mengikuti berita-berita apa yang diharapkan oleh pemerintah dan disuarakan oleh Presiden di berbagai kesempatan, yaitu bahwa kita jangan sampai kalah bersaing dengan negara-negara lain. Beberapa kalimat saya kutip itu ya. Kalau kita kalah atau kita lengah akan dilindas oleh negara-negara lain. Salah satu yang perlu kita persiapkan adalah kita dituntut untuk kompeten di berbagai sektor, ya, kerja, produksi maupun jasa, ya, di berbagai sektor. Sehingga program ini memang agak agresif, ya. Pada nasional sertifikasi itu mengembangkan kegiatan ini dari tahun ke tahun, antara lain didukung dengan anggaran APBN, ya, melalui program sertifikasi tahap-tahap yang dilakukan, dan kita memang melakukan ini dan diperuntukkan, ya, kepada siapa program ini dilakukan? Diperuntukkan bagi pelaku-pelaku usaha mikro, rumah tangga, startup, dan di perguruan tinggi itu mereka yang mengembangkan inkubator bisnis atau kewirausahaan yang mempunyai kegiatan-kegiatan inkubator di bidang bisnis, dan itu kita memberikan sertifikasi. Nah, di dalam perjalanan sejak kami didirikan, sejumlah program sertifikasi memang sudah kita lakukan dengan berbagai pihak, ya. Nanti kita akan jelaskan juga dengan pihak mana saja. Tetapi yang jelas dari berbagai daerah, mulai dari Banda Aceh sampai dengan Sulawesi dan seterusnya, kita sudah melakukan dengan sejumlah program sertifikasi, termasuk dengan perguruan tinggi. Ya, beberapa bulan lalu dengan UM Malang ada sekitar 300, beberapa bulan lalu lagi dengan UNED Jember ada 600, dan permintaan ini memang di akhir-akhir ini menjadi sangat relevan. Mengapa ini? Saya kira Pak Rektor, momentum ini tepat sekali, karena kita berada pada kebijakan pemerintah, terutama Pak Menteri dengan program Merdeka Belajar, di mana kita dituntut untuk mempunyai kebebasan di dalam memilih mata kuliah, kemudian melakukan KKN tematik, mengadakan kegiatan-kegiatan lapangan yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan atau membekali mahasiswa supaya siap kerja. Nah, ini yang saya lihat bahwa sangat tepat jika perguruan tinggi menyongsong betul program ini, karena ketika mahasiswa kita, ya, nanti di semester 5 atau di semester berapa saja itu boleh ikut, diberikan sertifikasi. Mereka mempunyai sertifikat untuk profesi, ya, dan itu digunakan pada SKPI atau sebagai surat keterangan pelampiran ijazah pendamping, ya, pendamping ijazah. Jadi selain mungkin di sini nanti akan ada LSP 1, nanti ada sertifikatnya, kemudian di backup lagi dengan sertifikat yang kami lakukan ini. Apa tujuannya? Tujuan supaya ketika lulus, mahasiswa itu sudah mulai meyakinkan, ya, bidang ilmu mereka, yakin dengan bidang usaha yang mereka rintis, dan mempunyai kemampuan untuk mendorong ini di dalam sektor kerja. Nah, ini harapan yang kita inginkan, supaya para peserta yang mengikuti sertifikasi nanti mempunyai kompetensi di bidangnya. Ini mudah-mudahan. Karena itu Pak Rektor, kami dengan senang hati di dalam pembicaraan informal kita sudah menyampaikan beberapa hal, dan kita merasa bahwa dalam rangka program Kampus Merdeka ini tidak ada lagi sekat antara sesama perguruan tinggi. Kita ini adalah mitra. Mitra dengan Yudharta ini tidak sekedar mitra plus-plus ini, karena banyak alumni dari Unmar Malang. Jadi ya kita memang sudah merupakan kemitraan, dan
dalam semangat persaudaraan. Kita dukung betul Pak Rektor ini dan semoga ini berjalan sukses dan lancar. Mudah-mudahan hari ini kita mengadakan uji kompetensi dengan diikuti oleh kurang lebih 180 termasuk dosennya, dan kita butuh sedikit waktu mungkin sampai sore untuk menyelesaikan program ini, sehingga kalau ini selesai kami bisa proses lebih lanjut kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk memberikan kalau lulus kalau ada yang lulus dan seterusnya, memberikan sertifikat untuk para peserta ini. Demikian kira-kira gambaran kerjasama kita ini, Pak Rektor.